生き残ることが重要だ。 감독님! 만세! Hai, kembali lagi di channel kesayangan kalian, Kita Ceritain, yang tentunya punya alur film-film keren untuk disajikan. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bahas soal film berjudul A Resistance. Spoiler dikit, film asal Korea Selatan ini nggak bakal membuat kalian merasa bahagia. Malah justru sebaliknya. Pasalnya, cerita di film ini syarat akan penindasan dan kisah sengsara dari seorang remaja Korea Selatan akibat aksi damainya di tahun 1919. Penasaran ceritanya gimana ya? Ya udah, mending langsung aja kita ceritain bersama aku Vita yang bakal nemenin kalian di sepanjang video. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang tahanan perempuan dengan kaki dan tangan diikat berjalan lemas dengan kepala tertutup. Gadis itu bernama Yu Guan-sun, yaitu seorang gadis yang mempelopori kemerdekaan Korea Selatan yang saat itu dijajah Jepang. Karena aksinya yang melawan pemerintah, Yu Guan-sun akhirnya divonis 5 tahun penjara. Hanya saja karena dianggap menghina persidangan, hukum Guan-sun bertambah sebanyak 3 tahun. Tidak lama setelah Guan-sun divonis, ada seorang pria bernama Nishida Jiro yang baru diangkat menjadi polisi Jepang. Setelah divonis, Yu Guan-sun masuk ke sel nomor 8 yang sempit untuk menemani belasan tahanan lainnya. Sontak, ada seorang ibu di dalam sel yang menyalahkan Guan-sun atas kematian anaknya. Namanya kehidupan di penjara, tentu saja tidak enak. Apalagi dari segi makanan. Guan-sun dan tahanan lainnya hanya diberi jatah makan 1 kepal nasi. Tidak hanya sendiri, Guan-sun juga memiliki teman seperjuangan di penjara yang bernama Kwon Aira. Untuk meningkatkan semangat, para tahanan pun menyanyikan lagu Arirang. Karena terdengar seorang sipir, mereka pun ditegur. Guan-sun dan tahanan lainnya tetap ngeyel untuk bernyanyi sambil berkata kalau mereka bukanlah katak yang berhenti bersuara kalau ada yang mengganggu. Nyanyian di sel nomor 8 terdengar sampai ke sel-sel lainnya sehingga membuat tahanan lain ikut bernyanyi. Karena makin gaduh, sipir tersebut melaporkan kejadian tersebut ke atasannya yaitu Shintaro. Shintaro menugaskan Nishida untuk mencari tawanan yang tadinya memancing keributan yaitu Guan-sun. Guan-sun yang kelaparan teringat akan keluarga yang sejahtera, namun tiba-tiba didatangi tentara Jepang. Beberapa hari setelahnya, 6 dari mereka pun diinterogasi dengan kedok pemeriksaan kesehatan. Usut punya usut, salah satu tahanan yang hamil membocorkan identitas Guan-sun karena takut bayinya nanti akan dibuang. Tidak lama setelahnya, Guan-sun dibawa ke sebuah ruangan yang suram dan penuh alat penyiksaan. Di ruangan tersebut, Shintaro menyuruh Nishida untuk menghukum Guan-sun dengan cara diikat tangannya dan digantung. Tidak hanya itu, mereka berdua ini juga mempermalukan Guan-sun. Hukuman belum berakhir, karena setelah itu Guan-sun dipasung di sebuah bilik sempit menyerupai peti. Guan-sun yang masih lemas pun diajak bicara oleh tahanan yang juga dihukum di sebelahnya bernama Cho Sang-pil. Setelah mendengar nama Guan-sun, Cho bertanya apa dia kenal nama Yu Wong-seok, dan sontak Guan-sun kaget karena itu nama kakaknya yang ternyata satu penjara sama dia. Hari demi hari berlalu, dan tubuh Guan-sun menjadi kaku. Nishida yang merasa kasihan sama wanita itu berkata kalau dia bisa keluar dari bilik tersebut bisa asal meminta pengampunan menggunakan bahasa Jepang. Guan-sun tidak menjawab apa-apa sambil air matanya mengalir deras. Ia justru teringat tragedi di saat demonstrasi, yaitu ketika tentara Jepang menembaki para demonstran tanpa ampun. Di saat itu, kedua orang tuanya tewas untuk melindungi Guan-sun dan kakaknya. Setelah beberapa hari, akhirnya Guan-sun kembali ke sel nomor 8. Dan sontak para tahanan menangis melihat kondisi Guan-sun yang merawatnya. Guan-sun memang sudah bisa duduk, tapi tiba-tiba sang tahanan yang sedang hamil justru air ketubannya pecah dan langsung diantar ke ruang persalinan. Meski lahir secara sehat, bayi yang baru lahir tersebut harus merasakan musim dingin di penjara. Para tahanan yang kasihan pun menghangatkan bayi tersebut dengan cara apapun, termasuk memeluk sang bayi.
Setelah musim dingin berakhir, Gwon-sun mengajukan diri untuk bekerja di tempat cuci pakaian agar bisa memantau kondisi luar. Namun, yang sialnya dia selalu diawasi Nishida. Meski begitu, Nishida sebenarnya berniat baik agar Gwon-sun bisa bertahan. Saat mereka hanya berdua, Gwon-sun pun memanfaatkan momen tersebut untuk menanyakan tanggal kepada Nishida. Meski ngakunya untuk memperingati hari kematian kedua orang tuanya. Namun sebenarnya Gwon-sun ingin mendeklarasikan kemerdekaan Korea. Gwon-sun bahkan sampai pura-pura sakit saat kerja agar bisa kembali ke selnya. Pada tanggal 1 Maret pun Gwon-sun mendeklarasikan kemerdekaan Korea di hadapan para tahanan. Teriakan mereka pun membuat seluruh tahanan di penjara menyuarakan kemerdekaan Korea. Tidak hanya itu, warga Korea Selatan yang berada di luar penjara juga ikut bersorak. Pihak tentara Jepang langsung ketar-ketir. Dan tidak lama setelah itu, Nishida memberitahu mereka siapa dalam aksi tersebut yang tidak lain adalah Gwon-sun. Para sipir pun pergi ke sel nomor 8 untuk menjemput Gwon-sun secara paksa. Shintaro yang kesal dengan jawaban Gwon-sun tersebut lalu mencabut seluruh kuku tangannya dengan bantuan Nishida. Di sisi lain, Jepang mengadu domba tahanan dengan memberikan pengurangan masa tahanan untuk orang yang tidak ikut menyuarakan kemerdekaan Korea. Sementara itu, Yu Wong-seok, akhirnya kakak Gwon-sun mendapat kabar kalau adiknya diisolasi di ruang bawah tanah yang minim cahaya. Pihak Jepang pun membebaskan seluruh tahanan yang ditangkap saat demonstrasi. Setelah perwakilan menandatangani surat kebebasan, para tahanan merasa tenang ketika tahu pemerintah sementara Korea dibentuk di Shanghai. Gwon-sun yang masih di dalam penjara kedatangan kabar baik dari Shintaro. Namun bukannya senang kalau hukumannya dikurangi 1 tahun, dia justru tidak peduli dan mengatakan kalau dia bukan tahanan. Shintaro tidak menerima ucapan Gwon-sun dengan baik dan justru menandang perut Gwon-sun sampai lantai bergenang darah. Meski sempat dirawat sebentar, Gwon-sun langsung dikembalikan ke sel seolah tidak ada apa-apa. Gwon-sun juga merasa acuh sama badannya meskipun darah selalu mengalir dari lukanya. Kekejaman Shintaro tidak hanya berhenti di situ saja, karena ia juga selalu menolak permintaan kunjungan kakak dan sahabat Gwon-sun. Setelah ditegur atasannya, Shintaro memperbolehkan mereka untuk bertemu. Namun kakak dan sahabatnya justru sedih saat melihat kondisi Gwon-sun yang berjalan saja susah. Meski begitu, Gwon-sun tetap terlihat senang ketika bertemu mereka berdua. Kakak Gwon-sun pun tidak kuat menahan tangis melihat keadaan adiknya dari dekat. Di luar penjara, Nishida sudah diincar oleh para mantan napi yang salah satunya adalah Cho Sang-pil. Nishida pun meminta ampun untuk tidak dibunuh sehingga kedua pria ini cuma merusak sepeda Nishida. Keadaan Gwon-sun pun makin parah karena dia tidak menyentuh makanan sama sekali. Sambil menatap langit-langit penjara, perlahan mata Gwon-sun menutup. Dia meninggal dunia pada tanggal 28 September 1920, tepat 2 hari sebelum dia dapat bebas. Miris sekali ya. Tidak hanya itu, makam Gwon-sun juga hilang di tahun 1939 karena pemakamannya diubah menjadi lapangan udara sama Jepang. Dan itu adalah akhir dari film A Resistance. Gimana guys filmnya? Sedih bukan? Semoga kejadian ini tidak lagi terjadi di negara kita ya, apalagi sampai menimpa keluarga kita terdekat. Terima kasih udah menonton sejauh ini. Jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya supaya terus terupdate semua video-video kita ceritain berikutnya.